pagi siswa kelas 12. Kita bertemu lagi di dalam kelas matematika. Nah, tentu semua sudah kenal dengan saya. Oke, jadi tidak perlu saya perkenalan, nanti cukup sekilas saja. Oke, hari ini kita akan membicarakan tentang materi yang akan kita pelajari di kelas 12. Oke, berarti ini data saya seperti tahun lalu. Tetap pembelajarannya kita akan banyak menggunakan GCR dan saya akan lampirkan file berupa video ataupun PDF. Setelah itu tugas juga seperti tahun kemarin, jadi kita buat tugas dengan menggunakan link. Ada juga nanti ulangan harian. Nah, untuk nilai tengah semester nanti akan saya rangkum dari nilai harian bersama nilai ulangan dan tugas juga. Oke ya, tapi yang pasti untuk kelas 12 tentu kebanyakan adalah di nilai akhir semester dan nilai ulangan harian aja. Untuk nilai tengah semester kalau kelas 12 sepertinya tidak ada nilainya karena kita baru mulai di bulan September. Oke, lanjut ya. Oke, jadi nanti di materi kelas 12 itu ada 5. Yang pertama itu peluang, yang kedua statistik, yang ketiga limit. Nah, yang keempat turunan dan yang kelima integral. Nah, di sini secara garis besar ada 2 materi secara garis besar, yaitu yang pertama peluang dan statistik itu berkaitan dengan data. Bisa dikaitkan dengan data real, bisa dikaitkan dengan juga data perekonomian, juga bisa data pengukuran, juga bisa. Dan yang bagian kedua yaitu limit, turunan, integral itu adalah bagian berupa abstrak. Nah, di sini kita kebanyakan menggunakan aljabar, rumus dan sebagainya sehingga tidak begitu mengena. Nah, nanti limit, turunan dan integral mudah-mudahan bisa kita lalui dengan cepat sehingga tidak banyak memakan waktu dan tidak memusingkan bagi yang belajarnya. Oke, yang pertama, materi pertama itu adalah peluang. Nah, peluang atau dalam bahasa Inggrisnya adalah probabilitas, adalah sebuah kesempatan. Jadi kalau kalian di dunia real pasti ada sebuah kesempatan. Kesempatan itu apa? Nah, itu adalah kalau dalam matematika merupakan sebuah ilmu yang namanya ilmu peluang. Nah, kalau dalam matematika, peluang itulah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dalam suatu peristiwa. Jadi kalau dalam satu hari hujan, nah pasti ada 2 kemungkinan, hujan dan tidak. Nah, itu peluang. Nah, makanya peluang itu berkisar angkanya adalah 0 sampai 1. Kalau 0 berarti hari tidak hujan, 1 adalah hari hujan. Nah, nanti di sana kita akan belajar tentang ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Nah, secara umum peluang itu dibagi 2, yaitu tentang aturan pencacahan, yang terdiri dari aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Sedangkan yang kedua adalah peluang itu sendiri. Nah, di sini peluang itu adalah nanti akan kita belajar tentang frekuensi harapan. Dan yang kedua adalah peluang kejadian secara majemuk. Secara majemuk di sini berkaitan dengan beberapa peristiwa. Materi kedua yaitu adalah statistika. Nah, dalam matematika, statistika itu adalah belajar tentang pengumpulan data, pengolahan data, penganalisa data, penarikan kesimpulan, dan perhitungan besar risiko kesalahan yang mungkin. Nah, dan nanti kita akan belajar bagaimana cara mengumpulkan data, terus membentuk tabel itu adalah mengumpulkan data. Bukan kita mencari data sendiri, tapi bisa dengan data yang sudah ada, kita kumpulkan dalam tabel. Terus dari sana kita bisa olah. Ya kan? Nanti ada beberapa macam pengolahannya. Nah, bisa lihat kalian di sampingnya. Nah, penyajian data itu nanti terdiri dari pengumpulan data dan
menyajikannya berupa tabel. Nah, tabelnya bisa berupa tabel distribusi frekuensi, tabel frekuensi kumulatif, ataupun histogram. Nah, ini program ini banyak dipakai dalam beberapa hal. Itu tabel ini banyak dipakai, entah di tampilan TV, tampilan koran, baliho juga bisa. Dan yang kedua yaitu nanti pengolahan data. Nah, pengolahan data ini kita akan banyak berkecimpung dalam hal angka. Nanti ada 3 materi, yaitu pengukuran pemusatan data, terdiri dari min atau rata-rata, median, dan modus. Nah, ini materi ini sudah di SMP, sepertinya sudah, sehingga kita tinggal mengulang sedikit. Yang kedua adalah ukuran letak data. Nah, itu adalah kuartil dan desil. Yang ketiga, yang agak banyak materinya adalah pengukuran penyebaran data. Ada nanti simpangan kuartil, simpangan desil, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Nah, dalam statistika ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga muncul nama Biro Pusat Statistik. Nah, di sana diolahlah data seperti ini, data yang dikumpulkan dalam suatu kuesioner, suatu pemilu, suatu sensus. Nah, maka muncul Badan Statistika. Nah, di sini di SMK kita akan belajar tentang statistika secara sederhana, sehingga kalian bisa belajar mengolah data secara sederhana. Oke, kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu tentang limit. Nah, nanti limit, turunan, dan integral itu hal yang berurutan. Jadi kita akan belajar limit, setelah itu belajar turunan, setelah itu bisa belajar integral. Tidak bisa integral dulu, baru turunan, baru limit, atau diacak lagi. Jadi harus berurutan. Nah, secara umum, limit itu adalah ilmu tentang pengamatan suatu grafik atau nilai fungsi di sekitar titik yang ditinjau. Jadi di X sama dengan 3, fungsi 2X plus 5 itu berapa nilainya. Dan sebagainya itu kalau dalam aljabar. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin pada saat jam sekian peristiwanya apa. Atau kalau berkaitan dengan cuaca, pada saat hari kelima cuacanya apa? Nah, itu adalah pengamatan suatu grafik atau suatu fungsi jika cuaca itu dianggap sebagai fungsi. Nah, nanti materinya ada 3, yaitu tentang pengertian limit, atau limit di suatu titik. Nah, itu ditinjau titik mana. Terus yang kedua adalah limit fungsi aljabar. Nah, nanti kita akan menggunakan penyelesaian limit dengan menggunakan metode substitusi dan faktoral. Yang kedua, teori limit, yaitu mengkalikan akar sekawan. Jadi biasanya ada bentuk akar, sehingga lebih mungkin dianggap kalian mungkin susah, ya. Nah, yang ketiga nanti ada aplikasinya. Mungkin mencari volume suatu benda atau luas suatu bidang. Oke. Selanjutnya, yaitu setelah limit, kita akan belajar turunan. Nah, sedangkan turunan adalah proses pengukuran terhadap perubahan fungsi sesuai dengan perubahan nilai masukannya. Jadi kalau tadi ditinjau nilainya di X sama dengan sekian atau hari kelima misalnya, nah sekarang adalah prosesnya, proses pengukurannya menggunakan apa. Nah, secara umum proses ini banyak digunakan dalam ekonomi, itu adalah tentang berkaitan dengan biaya marginal, penerimaan, dan biaya produksi. Sedangkan kalau geografi adalah laju pertumbuhan penduduk. Nah, itu menggunakan prinsip turunan sebenarnya. Nah, cuma mungkin ilmunya disesuaikan dengan bidangnya, ekonomi ataupun geografi. Nah, turunan, materi turunan itu nanti ada 3, yaitu turunan fungsi aljabar, turunan fungsi komposisi, dan aplikasi. Nah, nanti aplikasi ini ya salah satunya persamaan garis tinggung, nilai stasionernya, ataupun kecepatan dan percepatan. Nanti kita tinjau turunan setelah ya mungkin akhir semester atau akhir tahun, sehingga masih ada waktu. Nah, sekarang
kita sampai di materi yang terakhir, yaitu integral. Secara prinsip integral itu adalah lawan dari turunan. Jadi kalau suatu fungsi kita cari turunannya itu di materi turunan. Sedangkan hasil turunan itu kalau kita cari fungsi awalnya, maka kita menggunakan proses integral. Nah, kalau dalam dunia ekonomi itu bisa digunakan untuk menyelidiki tentang kondisi keseimbangan pasar, yaitu antara produksi dan permintaan. Tentu dia akan menggunakan suatu formulasi yang sesuaikan dengan industri apa. Nah, kalau secara matematika nanti kita akan hanya belajar tentang integral tak tentu, integral tentu, dan aplikasi. Biasanya kalau aplikasi itu ya berkaitan dengan volume, dengan luas bidang, ataupun dengan percepatan. Jadi tidak meluas ke bidang yang lainnya. Kalau bidang lainnya pasti menggunakan ilmu secara bidang yang lain, misalnya ekonomi atau geografi dan sebagainya. Ya, jadi itu adalah materi yang berkaitan dengan di kelas 12. Oke, demikian tadi materi yang saya sampaikan yang harus kita pelajari di kelas 12, yaitu ada 5: peluang, statistik, limit, turunan, dan integral. Nah, mudah-mudahan kita biasa mempelajari materi ini sehingga kita bisa menggunakan ilmunya, apalagi statistik. Jadi jangan sampai setelah kita ada yang kebetulan ada yang kuliah masuk ilmu statistik atau menggunakan statistik, tanya ke gurunya, guru SMK, atau tanya adik kelasnya yang di SMK, statistiknya bagaimana, ya kan? Nah, mencari rata-ratanya bagaimana, mencari simpangan bakunya bagaimana. Kalau kita sudah punya materi itu, tentu kita tinggal buka bukunya atau update belajar lagi menggunakan internet. Nah, itu bisa digunakan. Oke. Demikian tadi video tentang materi pembelajaran di kelas 12. Terima kasih dan selamat belajar.